Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Priscilla Halalane dengan NIM 2025 48046. Nah, saya izin bertanya nih, pernahkah kita menyadari bahwa dua anak dapat memiliki cara berpikir yang berbeda meskipun diberikan tugas yang sama? Nah, perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga oleh perkembangan kognitif pada setiap tahap pertumbuhan anak. Nah, untuk video kali ini, saya akan membandingkan kemampuan siswa kelas 1 SD usia 6-7 tahun dan siswa kelas 5 SD usia 10-11 tahun dalam menyelesaikan masalah matematika sederhana. Dari kegiatan ini, saya dapat melihat bagaimana perkembangan berpikir kelas logis, pemahaman instruksi, dan cara memecahkan masalah perkembangan sesuai dengan teori kognitif Gen PZ, khususnya tahap operasional konkret. Nah, mari kita simak sama-sama video pengamatan antara kelas 1 dan kelas 5 SD. Nah, dari video tadi nih, berdasarkan pengamatan langsung, terlihat perbedaan yang sangat nyata dan logis pada kedua aspek berikut. Perbedaan yang pertama, perbedaan pertumbuhan fisik. Pada kelas 1 SD, terlihat koordinasi mata dan tangan serta kekuatan otot halusnya masih dalam tahap awal perkembangan. Gerakannya belum stabil, kurang cermat dalam menyesuaikan posisi, memerlukan waktu lebih lama untuk menyusun, dan masih sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Hal ini wajar karena sistem gerak halusnya belum mencapai kematangan optimal. Sebaliknya, pada siswa kelas 5 SD, pertumbuhan fisiknya sudah jauh lebih matang. Gerakannya presisi dan sangat terarah. Ia mampu menyusun dengan cepat, dan jarang melakukan kesalahan gerakan. Ini membuktikan bahwa kesiapan fisik menjadi dasar mutlak yang menunjang kemampuan berpikir anak. Perbedaan yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perbedaan ini justru lebih menentukan hasil pekerjaannya. Pada siswa kelas 1 SD, terlihat ia hanya mampu memproses satu ciri pada benda satu waktu. Jika diminta mengelompokkan berdasarkan ukuran dan warna, ia cenderung hanya fokus pada salah satu saja, lalu melupakan syarat yang lain. Cara berpikirnya masih sangat tergantung pada benda yang ada di hadapannya. Jika urutan diubah sedikit saja, ia akan tampak bingung. Sedangkan siswa kelas 5 SD sudah terlihat mampu berpikir lebih sistematis. Ia dapat memperhatikan dua kriteria sekaligus, yaitu ukuran dan warna. Mampu merencanakan susunan dalam pikirannya sebelum bertindak, serta dapat memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa harus diberitahu. Ini menunjukkan kemajuan kematangan pola pikir yang sangat nyata seiring bertambah usia dan pengalaman belajar. Jika kita kaitkan dengan teori perkembangan kognitif Gen PZ, keduanya sebenarnya berada dalam tahap operasional konkret, yaitu rentang usia 7 hingga 11 tahun. Namun, di sini terletak pemahaman yang sering terlupakan banyak orang. Satu tahap memiliki tingkatan di dalamnya tidak sama rata. Siswa kelas 1 SD berada pada tahap permulaan. Tahap ini logikanya baru mulai terbentuk, namun masih sangat terbatas, belum menguasai konsep kenakalan, belum bisa melakukan klasifikasi ganda, dan pemikirannya belum bisa dibalik. Ia mutlak membutuhkan benda nyata sebagai penopang pikirannya. Siswa kelas 5 SD
berada pada puncak tahapan ini. Logikanya sudah utuh dan sistematis. Ia sudah paham hubungan sebab akibat, pengurutan pembandingan, dan dapat membayangkan proses meskipun badannya tidak bergerak. Ia siap menghadapi tugas yang lebih menuntut. Ini membuktikan secara ilmiah kemampuan berpikir tidak muncul mendadak, tapi tumbuh bertahap sesuai aturan perkembangan yang pasti. Nah, untuk pembahasan kali ini saya memiliki refleksi kritis untuk pembelajaran digital. Nah, dari pemahaman ini saya menarik kesimpulan yang sangat penting bagi tugas kita sebagai pendidik, terutama dalam merancang pembelajaran digital. Yang pertama nih, tidak boleh ada kesamaan materi untuk semua kelas. Jika kita menyamakan, maka siswa kelas awal akan merasa kesulitan dan takut belajar, sedangkan siswa kelas tinggi akan merasa bosan. Nah, untuk siswa kelas awal, media pembelajaran digital harus tetap menunjukkan benda nyata seperti gambar yang sangat jelas, langkah demi langkah yang pendek, dan tidak membebani dengan banyak aturan sekaligus. Nah, teknologi berfungsi sebagai penggambaran yang memperjelas, bukan memperumit. Untuk siswa kelas tinggi, kita sudah bisa merancang media lebih kompleks, berisi permainan logika, pembacaan masalah, dan tugas yang menuntut perencanaan. Karena struktur berpikir mereka sudah siap menerimanya. Jadi, hakikat pembelajaran yang baik adalah menyesuaikan alat dengan kemampuan anak, bukan memaksa anak menyesuaikan diri dengan alat. Demikian pemaparan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.